Muda, ketemu lagi bareng aku Riana Aziza dari UKM Diorama Proklamator, Unggul dan Terkemuka. Nah, jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang seru banget, yaitu exchange students to Sonoda University. Nah, pasti teman-teman di sini pada penasaran kan, apa sih exchange student to Sonoda University? Oke, Bung Atta Muda, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu, perkenalan singkat untuk narasumber kita, yaitu dari Sensei Dewi Sensei dari Ketua Program Studi Sastra Jepang yang ditemani oleh dua mahasiswi dari Prodi Sastra Jepang. Dan mungkin untuk perkenalan kita ini akan lebih challenge karena kami berharap Sensei dan juga kakak dan juga abang di sini bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Jepang agar teman-teman dari Bung Atta Muda bisa lebih termotivasi dan lebih nggak sabar lagi mengenai podcast kita. Boleh silakan Sensei perkenalan terlebih dahulu. Hai minasan, konnichiwa. Watashi wa Dewi desu. Nihongo Gaka no Gakacho desu. Halo Bung Atta Muda, selamat siang. Saya Dewi Kania Ismayanti, biasa dipanggil Dewi Sensei. Saya adalah Ketua Program Studi Sastra Jepang. Oke, luar biasa sekali untuk perkenalan dari Dewi Sensei selaku Ketua Program Studi Sastra Jepang. Dan mungkin kita akan langsung geser. Kak Ocha, silakan perkenalan singkat Kak Ocha. Minasan konnichiwa, watashi no namae wa Azumi Arsuji Putishania desu. Nihongo Gakka no 4年生です. Halo Bung Atta Muda, perkenalkan saya Azumi Arsuji Putishania. Saya dari Sastra Jepang, angkatannya 2021. Oke, itu perkenalan singkat dari Kak Ocha selaku mahasiswa yang telah mengikuti student exchange. Pasti penasaran kan? Nanti kita akan bahas di podcast. Selanjutnya mungkin Bang Medi boleh perkenalan singkatnya. Minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Medi desu. Nihon Gakka no 2年生. Yoroshiku onegaishimasu. Nama saya Medi dari Prodi Sastra Jepang tahun 2023. Oke, itu untuk perkenalan singkat kita, luar biasa sekali dengan menggunakan bahasa Jepang. Oke, jadi itu untuk perkenalan singkatnya. Mungkin Bung Atta Muda juga udah penasaran bagaimana sih sebenarnya exchange students to Sonoda University ini. Nah, mungkin kita akan langsung membincangkan, bertanya kepada Dewi Sensei selaku Ketua Program Studi Sastra Jepang. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apa pendapat dari Sensei mengenai program exchange student ini? Oke, baik. Saya coba dulu dari sejarahnya ya. Exchange atau student exchange ke Sonoda University ini dimulai dari tahun 2002. Jadi sekarang sudah berjalan kurang lebih 24 tahun ya, dan itu berlangsung setiap tahun. Jadi keuntungannya untuk program ini adalah tentu untuk mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa sastra Jepang itu bisa mendapat pengalaman, bisa belajar tentang budaya dan bahasa Jepang di negaranya sendiri. Oke, jadi itu mungkin sangat luar biasa ya, karena sudah lama 24 tahun. Ya, kurang lebih. Kurang lebihnya seperti itu, dan itu memang sangat-sangat menjadi ikatan erat antara Sonoda University dan juga Universitas Bung Hatta ya, Sensei. Mungkin untuk selanjutnya bagaimana sih pendapat Sensei mengenai kualitas dari student exchange ini ke Universitas Bung Hatta yang sudah pernah dilalui, mungkin begitu. Pertukaran pelajar atau student exchange dengan Sonoda University ini hanya dilaksanakan oleh Universitas Bung Hatta saja. Di Indonesia hanya dengan universitas, dan itu tentu menjadi nilai jual ya, termasuk promosi juga untuk Prodi Sastra Jepang Universitas Bung Hatta. Jadi pertukaran pelajar dari atau mahasiswa dari Indonesia dengan Universitas Sonoda itu hanya dengan Universitas Bung Hatta. Wow, memang sangat keren sekali ya Bung Atta Muda, karena selain sudah lama ikatan erat antara dari Sonoda dan juga Universitas Bung Hatta, yang paling wow lagi ternyata hanya satu yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Bung Hatta. Boleh tepuk tangan dulu Universitas Bung Hatta? Oke, luar biasa sekali. Mungkin untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari student exchange ini ke program studi sastra Jepang, Sensei?
Oke, tujuan utamanya yang pasti kita sebagai mahasiswa sastra Jepang pasti ingin dong ya belajar atau menikmati atau tahu seperti apa sih negara Jepang itu. Masa sastra Jepang tidak tahu negara Jepang gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuan utamanya yang pasti karena ini belajar, mereka juga tahu seperti apa sih belajar di Jepang itu. Ya, bagaimana mereka beradaptasi dengan mahasiswa di Jepang, bagaimana mereka beradaptasi dengan sensei di Jepang, atau bagaimana mereka tahu cara belajar di Jepang itu seperti apa. Yang pasti akan berbeda dengan yang biasa atau yang mungkin yang kita alami di sini. Jadi tujuan utamanya ya untuk memberi pengalaman kepada mahasiswa sastra Jepang untuk mendapat pengetahuan yang lebih dari yang diperoleh di kampusnya. Oke. Selain tadi selain kalau Universitas Bung Hatta hanya ada di Indonesia hanya ada satu universitas yang bisa ke Jepang, ada keuntungan memang mengikuti program ini karena selain bisa belajar bahasa Jepang di sini, bisa belajar bahasa Jepang di Jepangnya langsung. Sendiri, ya, betul. Bisa sambil belajar, bisa sambil main, betul. Ya. Nah, mungkin pastinya ketika kita selaku ketua program studi akan menjalankan program ini pastinya nanti akan ada tantangan. Mungkin tantangan bagaimana Sensei mengatasi tantangan-tantangan dari program yang sedang dijalankan sekarang ini. Ya, tantangannya dari pihak mahasiswa ini kan kalau untuk seleksinya ya ada beberapa persyaratan gitu ya yang harus dilalui. Salah satunya itu adalah mahasiswa harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Jepang N3. Jadi dalam kemampuan berbahasa Jepang itu ada 5 tingkatan. Nah, ini yang kita butuhkan itu N3 dan ini pun karena permintaan dari Jepang juga. Ya, jadi Jepang dia ingin warga asing yang datang ke Jepang baik untuk belajar atau bekerja itu harus punya kemampuan dasar bahasa Jepang. Nah, jadi tantangannya bagi kita prodi sastra Jepang itu adalah menyeleksi siswa-siswa atau mahasiswa yang punya kemampuan bahasa Jepang setara N3. Oh, seperti itu. Ya. Jadi untuk persyaratannya itu harus memiliki sertifikat N3. Ya, betul. Nah, jadi buat Bung Hatta muda yang pengen ikut ke Jepang, sertifikat N3. Ya, betul. Oke, mungkin ketika akan mahasiswa sudah di sana, perwakilan dari Universitas Bung Hatta pastinya akan dilepaskan ibaratnya memang akan dikuliahkan di sana selama 1 tahun. Iya. Nah, bagaimana Sensei memantau ketika mahasiswanya sedang berada atau sedang menjalankan program exchange student ini? Ya, untuk memantaunya atau untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, kami biasa lakukan secara online karena kebetulan dulu pernah ada dari pihak universitas melakukan monef langsung ke Jepang, yaitu kalau tidak salah pernah 2 kali, waktu itu rektor dengan dekan, kemudian kalau tidak salah juga 2 tahun yang lalu itu Prof Diana yang sekarang rektor itu juga pernah melakukan evaluasi berkunjung ke Sonoda University sana. Tapi dari kita sendiri dari prodi itu ya melalui chat WA misalnya atau email untuk mengetahui bagaimana apa kendala di sana, bagaimana kemajuannya seperti itu. Berarti mahasiswa di sana tidak dilepaskan sendiri seperti itu ya, Ya, Ibu betul. Sensei ya. Berarti memang akan selalu ditemani Ya. walaupun lewat online. Ya, betul, walaupun secara Oke, jauh. betul. Nah, mungkin apa dukungan Sensei untuk mungkin mahasiswa yang telah dan juga akan ketika menjalankan program student exchange ini? Ya, yang pasti dukungannya memberi semangat ya, moral itu bagaimana supaya pasti adanya perbedaan budaya Indonesia dengan Jepang ya, tapi sebelum mereka berangkat juga kan mereka sudah dibekali dengan pengetahuan di sana. Yang pasti di sini kita memberi semangat meskipun misalnya secara finansial, secara keuangan, tapi dari pihak universitas juga ada bantuannya untuk membantu mahasiswa yang akan berangkat ke sana seperti untuk pengurusan surat-suratnya. Berarti tidak hanya dari pihak program studi saja, tapi universitas juga iya, membantu, iya, mendukung. Betul. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali universitas kita. Boleh tepuk tangan lagi untuk Bung Hatta Muda.
Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan singkat dari Ketua Program Studi Sastra Jepang. Mungkin kita akan langsung berbicara dan juga berbincang kepada Kak Ocha selaku mahasiswa yang telah melaksanakan program Student Exchange to Sonoda University. Oke, mungkin Kak Ocha langsung aja Nana bertanya, bagaimana sih ketika Kak Ocha memutuskan untuk mengikuti program Student Exchange ini? Awalnya sebenarnya mikir lagi ya kan sendirian di sana. Jadi pasti rasa takut itu ada gitu. Cuman dipikir-pikir lagi kapan lagi sih ada pengalaman kayak gini ya sensei ya. Jadi oke lah gak apa-apa jadi berangkat. Kebetulan waktu di tahun 2023 ya sensei. Itu yang perempuan waktu itu kan Sonoda masih Women's University. Jadi yang berangkat emang cuman perempuan dan yang ada sertifikat N3 baru 1 orang ya sensei. Jadi nggak terlalu banyak seleksi, diminta berangkat, ya udah nggak apa-apa sensei berangkat gitu Oh, kan. seperti itu. Berarti memang dari awal Kak Ocha memang sudah mumpuni untuk bisa pergi ke Sonoda University. Dan juga yang tahun sebelumnya itu ternyata Sonoda itu hanya memperbolehkan atau Emang woman Memang Women iya, University. sebelumnya namanya Sonoda Women University. Oh, seperti itu. Dan Khusus perempuan. Sekarang mulai tahun ini namanya jadi Sonoda University. oke, seperti itu. Berarti pas banget berarti karena yang tahun kemarin perempuan, yang tahun sekarang laki-laki. Mungkin nanti kita akan berbincang kepada Bang Medi. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana Kak Ocha menjalankan program Student University ini, kan pasti banyak sekali pengalaman yang sudah didapatkan mengenai dari budayanya atau kebiasaan-kebiasaan yang di sana. Mungkin boleh sharing-sharing terlebih dahulu Kak Ocha. Kalau dari pengalaman pas nyampe di sana sih mungkin ya awalnya tuh takut pastinya karena aduh bisa nyampe nggak nih maksud kita ngomong ke orang Jepangnya atau enggak gitu kan, karena kita ngerasa belajar di sini oke lah kayak cukup gitu kan, tapi ternyata nyampe sana tuh waduh orang Jepang ngomongnya cepet banget gitu kan, jadi kayak sensei boleh nggak ngomongnya pelan-pelan, mungkin bisa minta sama sensei kayak gitu, ternyata senseinya tuh mau mendengarkan kita, ternyata nggak semenakutkan itu di sana gitu. Kalau misalnya ada kesulitan apa-apa bilang ke senseinya, dicarikan solusinya buat kita juga gitu. Jadi kalau dari pengalaman di sana tuh selain dari hubungan sama senseinya juga aktivitas-aktivitas kan banyak ya dalam dan luar kampus itu diikutin semua alhamdulillahnya. Dan aktivitasnya tuh memang bermanfaat semua, kayak dari sebelum berangkat itu kan jadi orang tuh kayak kemana-mana minta ditemenin nggak bisa sendiri, ini ke Jepang sendirian gitu akhirnya bisa. Jadi dari sana sih pengalaman yang emang bener-bener ada impactnya ke diri Oh sendiri. gitu. Berarti dengan adanya program ini juga sebagai Kak Ocha juga mendapatkan seperti ini mandiri sendiri ke Sonoda University, ke luar negeri lagi ya kan Kak. Berarti memang pengalaman luar biasa ini ya Kak ya. Luar biasa sekali. Mungkin Muata Muda juga pengen itu sebenarnya masuk ke prodi sastra Jepang. Biar bisa pergi ke Jepang. Oke, mungkin untuk selanjutnya Kak Ocha, waktu di sana sudah di Jepang, waktu menjalankan program ini, mungkin ada beberapa hal yang baru Kak Ocha rasakan, baru Kak Ocha lihat, mungkin ada atau tidaknya hal-hal yang mungkin Kak Ocha suka atau tidak suka di sana. Mungkin kebiasaan yang dulunya seperti ini harus berubah seperti ini, seperti itu. Kalau yang disukai dan tidak disukai, dari yang disukai dulu kali ya. Iya boleh, yang manis-manis dulu gitu. Kalau yang disukai itu di Sonoda itu ada program field work gitu. Jadi setahun itu 4 kali kita pergi sama kepala sekolahnya, langsung pergi menambah pengalaman. Kalau misalnya dari aku yang kemarin 4 kalinya itu contohnya yang pertama itu kayak Miko Taikeng, itu tuh kita nyoba jadi Miko di kuil gimana sih 1 hari jadi Miko. Terus kalau yang kedua juga kita tuh diajak jalan-jalan ke apa ya, istana yang dibilang masih original lah dari masanya gitu kan sampai sekarang. Pokoknya pengalaman-pengalaman dari kampusnya sih yang kayak gitu yang benar-benar disukai.
Kalau yang tidak disukai rasis sih, karena Terasa perbedaan. karena kan di sana kan tetap masih pakai jilbab juga gitu kan. Jadi kerasa rasisnya mungkin sesama mahasiswa juga ada kerasa di tempat umum apalagi kendaraan paling kerasa banget sih di sana. Memang perbedaan kan ketika kita juga menggunakan hijab sebagai seorang muslim ya kak ya. Udah jadi pusat Mungkin perhatian. oke seperti itu. Tapi mungkin ketika kakak terjadi hal yang tidak disuka itu, kakak bisa mengatasinya dengan baik ya kan kak, alhamdulillahnya. Atau mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan atau Ada sih. berimpact sampai sekarang gitu. Ada sih sama apa ya yang berimpact sampai sekarang, sebenarnya nggak berimpact sampai sekarang, cuman ini benar-benar ngena lah gitu kan, masih konteks rasis itu tuh sama mahasiswanya sendiri. Oh seperti Itu itu. tuh benar-benar pas field work yang ketiga kan ada menginap gitu, di sana tuh benar-benar berasa dibedakannya gitu, dijauhinya tuh berasa banget di sana. Jadi ya udahlah ya, kayak ya udah cerita aja ke sensei-sensei ini mereka gini-gini, kalau bisa untuk mahasiswa selanjutnya yang diajak untuk apa namanya perginya itu emang mahasiswa Jepang yang tertarik dengan mahasiswa asing, jangan yang cuman mau pergi jalan-jalannya doang sensei, jadi kan ngasih masukan juga ke kampus sananya gitu. Oh betul, berarti dari pihak Sonoda University pun tidak lepas tangan ketika terjadi rasisme seperti ini ya kak ya. Dan pihak Sonoda juga membantu ketika ada permasalahan-permasalahan seperti yang ini. Bunga Tamu Muda jangan takut, karena yang pasti kalau kita di Sonoda kita tidak akan sendiri, kita akan ditemani oleh sensei-sensei yang di sana. Mungkin apabila ada hal yang tidak disukai terjadi, itu hal yang wajar karena tidak hanya di sana, terkadang di sini pun sering terjadi. Itu melatih mental ya kan sekali, ya kan kak. Itu melatih mental kita sebagai mahasiswa, dan mungkin itu akan berguna nanti ketika kita di dunia kerja, karena mungkin ada banyak sekali hal yang di luar kendali kita yang akan terjadi. Jadi Bunga Tamu Muda jangan takut dengan cerita kak Ocha mungkin yang tidak disukai tadi, itu hal yang biasa. Pokoknya Bunga Tamu Muda jangan takut. Udah bisa ke Sonoda University itu adalah hal yang sangat membanggakan ya kan kak. Nah mungkin untuk selanjutnya nih kak, ketika kakak udah di sana, apa sih kira-kira pengalaman kakak yang bisa mempengaruhi nanti di jenjang karir yang akan kakak lalui? Yang terutama pasti ya berkecimpung di bahasa Jepang juga ya gitu kan. Itu udah pasti karena kita ke sana setahun, kita komunikasinya tuh ya diharuskan pakai bahasa Jepang supaya bisa komunikasikan. Jadi dari segi bahasa itu udah pastinya. Terus dari budaya kita juga kan, emang sebenarnya aku tuh punya rencana buat balik ke sana untuk kerja, jadi kita tuh udah tahu budaya itu kayak gimana sih. Betul. Kan kayak gitu. Jadi nggak shock gitu ya kak, nggak shock untuk kebiasaan yang di sana gitu kan, juga sudah terbiasa. Memang sangat menguntungkan sekali ini untuk Sonoda University ini, karena selain kita bisa belajar di sana selama setahun, kita juga tidak akan kaget untuk kebudayaan yang di sana. Kita jadi sudah tahu apa kebiasaan dan juga bagaimana program di sana, apa-apa saja. Apalagi jam-jam bus-busnya itu udah tahu, karena biasanya itu yang paling ditakutkan gitu, jam-jam bus itu kan beda-beda karena di setiap jam, apalagi jam Indonesia dengan juga jam Jepang itu berbeda sekali ya kan kak. Di sana pagi, di sini pagi, di sana malam. Enggak segitunya. Jamnya kan beda 2 jam. Oh beda 2 jam. Iya. Duluan Jepang 2 jam. Nah itu Bunga Tamu Muda pasti nggak pada tahu kan, makanya ikut Sonoda University biar tahu. Ini ilmu baru juga bagi saya dan juga Bunga Tamu Muda. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih untuk Kak Ocha. Kira-kira ada nggak saran yang mau Kakak kasih untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti Sonoda University, khususnya untuk Bang Maedi mungkin akan menjalankan? Kira-kira apa aja sarannya? Boleh silakan disampaikan Kak Ocha. Kalau untuk saran, lebih ke ikutin aturan lokal yang ada, apalagi kan sekarang lagi banyak berita-berita tentang masyarakat oknum Indonesia yang kurang mengenakan. Ya kita jangan jadi salah satunya lah gitu kan. Jadi ikutin norma-norma yang ada di sana. Terus kalau ada masalah itu langsung ngomong sama senseinya, karena senseinya itu pasti bantu kita dan carikan kita solusi. Jadi nggak usah takut ngomong, nggak usah takut curhat juga sama senseinya.
itu ya gitu sih. Berarti cukup terbuka Iya, dengan senseinya lalu Dan ikuti apa. mengikuti aturan. Karena memang kita di sana membawa nama pihak Universitas Bung Hatta. Jadi Dan negara juga. betul-betul menjaga nama baik universitas dan juga negara Indonesia. Mungkin kira-kira apa sih Kak ketika Kakak sudah menjalankan program ini, manfaat yang sudah didapatkan untuk Kakak dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa? Yang pasti lebih mandiri ya, karena nggak Betul. pernah jauh dari orang tua. Sekalinya jauh langsung negeri, memang sangat luar biasa. Jadi yang pastinya pertama mandiri, terus disiplinnya beda banget sih Jepang sama di negara kita ini. Jadi lebih ke ya walaupun gak disiplin amat kayak orang Jepang, tapi setidaknya bertambah lah Belajar, disiplinnya. betul. Itu sih yang dibawa sampai sekarang sih paling itu sih. Karena memang Jepang tuh terkenal on time-nya kalau tidak salah. Memang di sana nggak ada jam ngaret seperti Indonesia. Jadi mungkin ini sangat penting buat Bung Hatta Muda yang mungkin akan ikut ke Sonoda University, harus belajar disiplin karena takutnya bus udah lewat baru bangun tidur kan, nggak lucu, kita harus jalan kaki kan Kak. Nah mungkin itu untuk pertanyaan mengenai pengalaman. Nah untuk Kakak kira-kira untuk Kakak kira-kira ada nggak pengalaman dari studi university ini yang mempengaruhi tunggu dulu Kak lagi. Nah Kak kira-kira ada nggak pengalaman ketika mengikuti Sonoda University itu, program itu, ada nggak kemampuan dari bahasa Jepang Kakak itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari? Karena di sana kan setahun, otomatis setiap hari, setiap waktu menggunakan bahasa Jepang. Karena Kakak juga sendiri tidak ada teman dalam bahasa Indonesia, jadi pasti berkurang dalam pembahasan bahasa Indonesia. Papa harus pakai bahasa Jepang. Kira-kira ada nggak kayak mempengaruhi kayak dalam kehidupan sehari-hari seperti itu? Atau mungkin terbiasa kayak haik gitu, entah itu seperti itu. Ini untuk setahun di Betul. sananya Atau setelah Kalau ketika kita di setelah, rumah kalau langsung saat balik di sana normal. benar-benar ini sih benar-benar berubah drastis pastinya kan pas di sana. Jadi kemampuan yang udah didapat di sini terus dibawa ke sana, alhamdulillah membantu saat itu dan bertambah pastinya. Dan kalau untuk pas pulang kayak langsung setelan pabrik. Awal. Oh, dia di langsung sini- manual Iya, seperti itu. karena di sini tuh untuk apa ya, lawan bicara untuk berbahasa Jepang tuh ya walaupun sesama sastra Jepang juga emang masih kurang. Oh, seperti itu di sini. Iya kan sih ya. Jadi langsung setelan pabrik lagi, mau diajak juga kayak gak terlalu bisa lah untuk kita Oh, seperti itu. Berarti sering-sering. waktu di sana berubah 100 derajat. 180. 180, iya betul, 180 derajat. Pindah ke sini, pindah lagi 180 derajat. Betul. Berarti manual aja Kak. Tanpa adanya baca dulu atau seperti apa, tidak ada. Berarti luar biasa berarti Kak. Terkadang kan sudah terbiasa di mana kita di situ selama 1 tahun itu cukup lama, 12 bulan ya kan Kak. Itu pastinya ada kebiasaan yang mungkin nanti keceplosan, mengatakan ini, mengatakan itu. Nah itu mungkin ada tidak Kak gitu. Berarti ada beberapa kali tapi tidak terlampau sering gitu. Iya, kalau di sana mungkin Indonesianya keluar dikit kayak tapi langsung Oh, kayak gitu gitu. kan. Kalau pas balik ke sini ya paling cuman gitu-gitunya doang sih, gitu. ekspresi-ekspresinya. Betul, betul, Ekspresinya ya secara tidak sengaja. Ekspresinya aja. Seperti itu memang luar biasa sekali untuk pengalaman kakak ketika di Sonoda University. Kakak yang bercerita, saya ikut membayangkan betapa serunya bisa ikut ke Sonoda University. Mungkin itu tadi cerita singkat dari Kak Ocha selaku mahasiswa yang telah mengikuti Sonoda University. Dan mungkin kita akan bertanya kepada Bang Medi selaku mahasiswa yang akan mengikuti Sonoda University. Pasti nggak sabar banget ini Bang Medi. Makanya sekarang kita akan bertanya-tanya bagaimana perasaan Bang Medi ketika sudah pasti akan berangkat gitu. Nah mungkin Bang Medi boleh untuk pertanyaannya pasti kenapa Bang Medi memutuskan untuk ikut mengikuti program student exchange ini? Yang pertama-tama keputusan ini saya ambil karena mendapatkan kesempatan ini
mungkin sekali seumur hidup ya. Betul sekali. Yang kedua, eh, untuk bisa kuliah di Jepang itu sangat susah sekarang. Karena ada kesempatan ini eh, membuat saya ingin merasakan pengalaman bagaimana sih hidup di Jepang itu sebagai seorang mahasiswa. Lalu bagaimana menjalani hidup di sana, apakah sesulit yang dibilang orang-orang itu kan. Karena katanya Jepang tuh disiplin gitu kan. Apalagi seorang mahasiswa tuh harus lebih kelihatan sebagai jiwa seorang mahasiswa, harus lebih disiplin lagi gitu kan. Pengalaman itu pengen saya dapatkan. Terus yang paling utama sekali saya ingin menambah ilmu tentang budaya Jepang ya. Betul. Karena dari dulu saya emang suka Jepang juga. Karena awal-awalnya itu dari nonton serial anime gitu kan. Membuat saya termotivasi untuk ke sana. Jadi karena ada kesempatan ini saya ambil dengan cepat. Berarti memang udah semangat dari Iya, awal, udah memang semangat mengincar dari awal Iya. karena selain memang bermanfaat sekali untuk ke depan abangnya, untuk sekarang pun bermanfaat juga karena bisa sebagai perwakilan dari Universitas Bungata dan juga warga Indonesia karena cuma ada satu di Indonesia. Nah, ketika abang memutuskan untuk ikut dengan cepat mengambil keputusan ikut program ini, setelah betul-betul abang pasti untuk bisa pergi ke Sonoda University, bagaimana perasaan abang ketika mendapat informasi ketika abang sudah pasti akan pergi ke Jepang? Tentu saja senang sekali ya. Senang sekali. Karena saya sebelumnya nggak menyangka juga bisa dapat kesempatan ini. Karena seperti yang dibilang Dewi Sensei tadi, Universitas Sonoda itu terus untuk perempuan sebelumnya. Jadi saya laki-laki nggak ada kesempatan rasanya. Tapi karena tahun ini pas sekali saya kuliah di sini, sudah berganti menjadi universitas koedukasi atau campuran itu, saya jadi memiliki peluang gitu kan. Lalu kemudian ada rekomendasi dari Sensei Tachi, jadi saya sangat senang sekali, jadi langsung saya ambil kesempatan. Jadi memang sangat bahagia sekali ya Bang Media karena memang program seperti ini jangan dianggur-anggurkan karena memang harus cepat-cepat diambil karena nanti dicomot orang lain rugi juga di kita sebagai orang yang sudah memiliki keinginan dari lama. Nah, kira-kira apa sih harapan dari Bang Medi ketika akan menjalankan program exchange student ini? Karena tadi Kak Ocha sudah banyak sharing-sharing kan, kira-kira apa gitu? Ya, harapan saya saat mengikuti program ini nanti kemampuan bahasa Jepang saya dapat meningkat gitu kan. Terus saya lebih tahu tentang budaya Jepang lebih dalam, terus dengan dapatnya pengetahuan berbahasa Jepang lebih dalam dan budaya Jepang lebih tahu gitu, membuka peluang juga bagi saya buat nantinya bisa bekerja di Jepang dan bisa memilih perusahaan mana yang ingin saya bekerja di sana. Jadi banyak yang mungkin akan menjadi target ketika menjalankan program university ini nanti. Nah, ketika abang sudah pasti pergi ke sana dan juga ini tadi harapan yang akan didapatkan, apa kira-kira persiapan dari abang selaku mahasiswa yang akan pergi dan juga mewakili dari Universitas Bungata? Kalau persiapan itu yang seperti bilang oleh Kak Ocha tadi, Jepang itu budaya disiplinnya kuat ya. Karena itu dari sini saya sudah mempersiapkan lebih disiplin lagi, menjalani hidup sehari-hari kayak tepat waktu gitu kan, bersih, buang sampah pada tempatnya, tidak suka menyelantri atau semacamnya. Udah saya biasakan semaksimal mungkin di Indonesia ini. Jadi nantinya pas di Jepang nanti saya tidak merasakan culture shock lagi gitu. Betul. Itu memang harus disiapkan dari jauh-jauh karena memang di sana memang sangat kalau dibilang memang sangat-sangat disiplin untuk mengenai apalagi yang memang untuk buang sampah karena di sana Jepang memang terkenal kota bersihnya, memang negara bersih.
Mungkin itu untuk persiapan yang sudah Abang siapkan gitu ya Bang ya. Nah, mungkin untuk persiapannya tadi sudah banyak sekali yang harus dipersiapkan selain harus belajar disiplin, harus juga belajar buang sampah pada tempatnya karena memang Jepang terkenal dengan kota bersihnya dan juga negara bersihnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya apa yang kira-kira Abang harapkan ketika memperoleh dari pengalaman mengikuti program Student University ini? Harapan yang saya bisa peroleh dari Sonoda University itu yang pertama itu saya bisa lulus kemampuan bahasa Jepang di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Karena ini sangat berpengaruh nanti untuk setelah lulus dari Universitas Bungata dan bekerja di sana. Yang kedua itu saya berharap selama di sana saya bisa menjalannya dengan baik, mendapatkan kesan yang baik juga dari para dosen di sana atau sama teman mahasiswa, sehingga saya dapat meninggalkan kesan yang baik dan saat kembali ke Universitas Bungata nantinya akan membuka kesempatan juga buat adik-adik nantinya yang ingin mengikuti program ini. Gitu. Jadi memang hal yang paling diharapkan memang selain bisa mengikuti program ini, untuk setelah mengikuti program ini bisa diambil lagi dan juga pergi ke sana kembali. Betul. Nah, untuk ketika Abang sudah pasti mengikuti ini, sudah hal yang banyak dipersiapkan, pastinya ada sesuatu hal yang menjadi ketakutan dari Abang selain mewakili membawa alma mater Universitas Bungata, Abang kan ke sana sendiri. Nah, kira-kira ada tidak satu hal yang menjadi ketakutan dari diri sendiri ketika menjalankan program ini? Ya, kalau rasa takut itu pasti ada, tapi tergantung kita bagaimana menjalaninya. Kalau kita sudah mempersiapkannya dengan baik, mungkin rasa takut itu hanya sebatas perasaan saja. Setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Sebagaimana awalnya saya sampai detik ini saya juga ada merasa gugup dan takut juga sih. Cuma karena mendengar cerita dari Kak Ocha tadi, tak seberat yang saya pikirkan. Gitu. Jadi karena sudah sedikit sharing-sharing tadi, jadi lebih terbuka, lebih kayak seperti itu di sana. Jadi tidak terlalu menjadi culture shock untuk diri sendiri Iya, juga. betul sekali. Mungkin ini menjadi sesuatu hal yang poin kita ini untuk Bung Hatta Muda pasti dari tadi menunggu-nunggu pertanyaan ini, apalagi yang mungkin calon Bung Hatta Muda. Nah, boleh disimak untuk pertanyaan ini karena ini memang untuk poinnya, yaitu apa sih Bang tips and triknya bisa menjadi mahasiswa perwakilan Universitas Bung Hatta mengikuti exchange student ini? Kalau buat tips and triknya tidak banyak dan tidak susah. Tidak banyak, tidak susah. Boleh disepi lagi Bang? Yang pertama itu cuman lulus bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepang level N3 itu aja. Itu paling penting. Syarat pentingnya. Yang kedua itu jangan takut bersaing lah. Betul. Soalnya program Sonoda ini cuma satu-satunya ada di Bung Hatta. Betul. Lalu di Bung Hatta juga kita memiliki kesempatan yang sama untuk pergi ke sana. Jadi yang perlu kita lakukan hanya fokus pada tujuan masing-masing. Ya, yang pertama itu tadi kan ya persyaratannya itu penting aja lulus kemampuan bahasa Jepang level N3. Kemudian tidak usah takut bersaing karena di Universitas Bung Hatta kita semua dapat kesempatan yang sama dan program ini cuma ada di Universitas Bung Hatta. Ya, yang cuma dua itu sih tipnya. Cuman sebagai tambahan itu untuk mengasah kemampuan itu ya perlu berlatih ya. Level 3 itu cukup sulit sih kalau kita mikirnya sulit. Tapi kalau kita pelajari secara otodidak, belajar di kampus, kemudian banyak menghafal, semuanya nggak sulit kok. Berarti memang harus dipersiapkan secara matang ya. Mungkin ini sedikit pertanyaan tambahan. Mungkin teman-teman dari Bung Hatta Muda juga penasaran N3 itu sebenarnya seperti apa gitu. Sertifikatnya mungkin dalam bentuk secara lisan, tulisan atau tesnya yang seperti apa gitu mungkin. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Dewi Sensei tadi, kemampuan bahasa Jepang ini terdiri dari 5 level. Yang paling gampang itu level N5 namanya. Kemudian terus naik sampai level N1 yang paling masternya lah gitu. Betul. Jadi level 3 ini ibaratnya itu antara
bisa bahasa Jepang secara fasih dengan tidak bisa di antara tengah-tengahnya itu. Jadi secara garis besarnya itu kita bisa mengerti apa yang dibilang orang dan kita bisa mengucapkannya walaupun hanya sedikit, namun orang itu mengerti apa yang kita maksudkan. Oh gitu. Jadi Berarti untuk tesnya itu yang perlu itu kosakata ya. Di bidang yang perlu diteskan itu kosakata, terus pendengaran, terus sedikit bisa membaca. oh seperti itu. Berarti mungkin hampir sama seperti TOEFL. Iya, sama Tapi sekali. ini dalam bidangnya Bahasa Jepang. bahasa Jepang. Oke, itu yang menjadi tingkatnya memang diwajibkannya N3. Iya. Kalau di atas N3 berarti N2 dan N1. Kalau dapat bisa N2 gitu. Oh, itu sangat luar biasa sekali itu ya, ya Bang ya. Berarti minimal untuk mahasiswa di sini itu N3. Apakah sudah ada sebelumnya? Mungkin ini tambahan lagi untuk sensei tambahan. Apakah ada sebelumnya, kan sudah 24 tahun bekerja sama, apakah sudah ada yang melebihi dari N3 dari mahasiswa yang di sini? Alhamdulillah sudah. Wah, luar Jadi biasa. yang kembali dari Sonoda itu ada sebelum OCA ya. Sebelum OCA itu dia ikut ujian di sana, lulus N2. Dan kembali ke sini juga untuk memperbaiki nilainya, meningkatkan lagi N2 lagi, lulus juga. Jadi alhamdulillah alumni kita dari sastra Jepang itu sudah ada yang N2. N2. Oke, luar biasa sekali Bung Hatta Muda. Selain macam mahasiswanya keren-keren, alumninya juga sangat keren gitu. Makanya kuliah di Universitas Bung Hatta sastra Jepang. Nah, mungkin itu tadi untuk cerita-cerita singkat kita mengenai student exchange ini tuh Sonoda University. Mungkin ini sangat hal yang asing untuk orang yang belum tahu, dan sekarang semoga Bung Hatta Muda setelah mengetahui sebenarnya ada apa aja di sastra Jepang, ini salah satunya yaitu student exchange to Sonoda University. Jadi Bung Hatta Muda yang pasti harus terus mantau bagaimana program ini, dan juga yang diharapkan semoga Bung Hatta Muda yang akan memasuki prodi sastra Jepang bisa mengikuti program ini dengan baik. Amin. Dan juga semoga bisa bertambah kalau bisa kuotanya. Amin. Itu yang sangat Ya, paling diharapkan. mudah-mudahan, iya. Yang sangat paling diharapkan semoga lebih daripada 1. Kalau bisa 10. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau 10 habis mahasiswa kita. Semoga tahun ini Amin. makin diperbanyak lagi yang Iya, mahasiswa iya, Jepang. betul. Gara-gara podcast ini semoga mahasiswa dan juga calon mahasiswa bisa termotivasi. Oke, aku mau ke Jepang, aku harus masuk sastra Jepang. Oke. Oke, jadi sekian Bung Hatta Muda untuk podcast yang seru dan juga luar biasa kita. Semoga Bung Hatta Muda bisa mengingat dan juga termotivasi dengan podcast kita kali ini, karena benar-benar luar biasa. Sastra Jepang ini selain memiliki keunggulan bisa berbahasa Jepang yang pastinya, sastra Jepang juga memiliki keunggulan bisa mengikuti student exchange to Sonoda University. Dan yang pastinya program ini hanya ada satu di Universitas Bung Hatta dan juga satu-satunya di Indonesia. Jadi sekian podcast dari UKM Diorama Proklamator, akan kami tutup. Saya Riana Aziza dari UKM Diorama Proklamator, dan juga ada Sensei Dewi selaku Ketua Prodi, dan juga 2 mahasiswa Kak Ocha dan juga Bang Megi. Akan saya tutup dengan Diorama Proklamator, unggul dan terkemuka. Bung Hatta Muda, Gambarimasho. Oke, bye-bye.